antara rasionalitas Mhm. dengan spiritualitas, di mana apakah kedua hal ini bertentangan atau bisa selaras saling mendukung? Bisnis yang hanya rasional saja itu jadi kering, Iya, ya. betul. Sebaliknya bisnis yang hanya spiritual jadi nggak Iya, efektif, ya. iya, Jadi bagaimana supaya efektif dan tidak kering itu harus iya, dalam dunia bisnis itu ya Pak ya. Angka itu memang penting, iya, ya. iya. Tapi tidak semua hal itu bisa diukur dengan angka. Saudaraku, selamat sore. Kali ini saya kedatangan tamu dari CEO Gria Persada Bandungan dan Gria Persada Kaliurang. Beliau adalah Bapak Sunarko. Selamat sore Pak Narko. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan pada sore hari ini. Monggo silakan. Terima kasih Bapak. Jadi terus terang hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi saya Bapak. Hmm. Jadi saya sudah lama pengen ngangsu kawruh bahasanya, menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya juga teman-teman yang mendengarkan Baik, acara ini. baik. Pak Grego. Monggo silakan, ada pertanyaan apa? Terima kasih Pak Grego. Bapak ini dikenal orang banyak, khususnya kami gitu, sebagai pengusaha yang handal, banyak berbagai perusahaan yang sudah sukses di bawah kepemimpinan Bapak. Di lain sisi, Bapak juga seorang komposer, di mana ketika saya melihat tulisan yang di sini, di balik setiap nada ada doa yang tak terucap. Ini saya akan bertanya berkaitan antara rasionalitas dengan spiritualitas, di mana apakah kedua hal ini bertentangan atau bisa selaras saling mendukung untuk terciptanya tujuan yang hakiki seperti yang diharapkan untuk kita semua, Bapak. Ini ngomong spiritual. Baik Pak Narko, kalau bagi saya ya antara spiritualitas dan rasionalitas itu bukan satu hal yang bertentangan. Namun keduanya itu harus berjalan bersama-sama. Ya, harus berjalan bersama-sama. Karena apa? Rasionalitas itu membuat saya mengambil keputusan yang terukur. Karena apa? Terukur karena berdasarkan data dan berdasarkan analisa, ya. Jadi membuat keputusan dari data dan analisa itu kita bisa mengambil keputusan. Tapi kalau spiritual itu bagaimana? Kalau spiritual itu berdasarkan intuisi. Dasarnya adalah kepekaan pada apa yang benar. Jadi di satu pihak ada data dan analisa, yang di rasional itu tadi, yang spiritualitas itu ada kepekaan pada intuisi. Jadi kalau saya setiap keputusan besar itu saya uji dengan dua pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apakah ini logis? Apakah ini masuk akal? Nah, secara batin, apakah ini akan membawa kebaikan atau kebenaran? Nah, jika logis, masuk akal, dan semuanya akan membawa kebaikan dan kebenaran, maka dua-duanya itu menjadi selaras. Dan biasanya saya mengambil keputusannya dasarnya itu. Dan biasanya sekali lagi akan membawa hasil yang terbaik. Gitu. Nah, kepekaan, intuisi itu harus dilatih, Pak. Nggak bisa datang tiba-tiba, ya. Saya setiap pagi harus selalu menata batin dulu sebelum berangkat ke kantor, ya. Meditasi sebentar, ya barang 10 menit, 1/4 jam, ya. Dan tidak lupa saya bersyukur.
atas anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan pada saya. Dan tidak lupa juga, saya selalu mendengarkan apa kata hati saya. Oh, saya ini ke kantor, apain ya? Ini nanti seolah-olah sudah ada bisikan di hati ini. Karena diawali dengan doa, diawali dengan meditasi. Nanti suara hati ini, Grigo, kamu nanti di kantor begini. Nanti yang kedua caramu begini, yang begini dan begini. Itu dengan sendirinya, karena saya rutin rutin mengendalikan itu setiap pagi. Berarti kalau boleh tahu Bapak, apakah kita kedepankan spiritualitas atau intuisi dulu, atau rasionalitas atau logika dulu, atau kita balanskan gitu Bapak? Ya, begini Pak, tergantung dari situasinya. Kalau pada situasi itu tidak ada data, tidak ada analisa, saya kadang-kadang mendengarkan dengan suara batin, dengan intuisi. Ya, tapi kalau ada dua-duanya itu lebih akurat. Ya, karena data, ya, kalau intuisi kan perkiraan saja. Gitu ya. Nah, dari sana itu spiritual itu tuh saya memakai pikiran logis untuk menyusun strategi biasanya. Ya. Sebagai pebisnis saya, sekaligus saya komponis ya. Saya melihat hidup ini seperti musik sebetulnya, Pak. Karena saya seniman ya. Menarik Bapak. Yang penting apa? Yang penting tuh harmoni. Ya, baik musik maupun di bisnis itu harmoni. Kalau di bisnis tuh nggak ada keharmonian, nggak akan bisa jalan dengan baik. Ya, bisnis yang hanya rasional saja itu jadi kering. Ya, sebaliknya bisnis yang hanya spiritual jadi nggak efektif. Ya, jadi bagaimana supaya efektif dan tidak kering itu harus dikawinkan antara spiritual dan rasional tadi. Nah, bila keduanya seimbang, maka bisnis itu bukan hanya berkembang saja, tapi juga yang terpenting ini sebagai bisnis juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang penting yang seperti itu. Luar biasa Pak. Ya, ini sungguh menarik. Karena khususnya saya ini Bapak. Ya. Jadi ini benar apa salah saya tidak tahu Bapak. Jadi saya kan melewati fase umur begitu Bapak. Ketika mungkin masih 40-an ke bawah gitu. Ketika saya bekerja begitu, seolah-olah itu speedometer saya 80 misalnya begitu. Terus spiritualitas saya di 30 misalnya begitu. Terus ketika sudah di atas 40 ke sana begitu, kayaknya antara spiritualitas sama rasionalitas itu berimbang, atau bahkan seolah-olah spiritualitas ini agak lebih di atas gitu, atau harusnya bagaimana ya Bapak? Saya kok merasakan kaitannya sama-sama lebih mengejar supaya kehidupan kita lebih baik itu seharusnya bagaimana Bapak? Ya, seperti saya dikatakan Pak, kalau bisnis hanya berdasarkan data dan analisa saja itu kering Pak. Tapi kalau hanya spiritual saja, itu kadang-kadang kurang efektif. Yang baik bagaimana? Balance Pak, seimbang antara spiritualitas dan rasionalitas itu. Ya, tapi sekali lagi tergantung dari keadaan Pak. Ya. Tergantung keadaan. Kalau kita nggak punya data, kalau tidak punya analisa, sebagai orang bisnis ya saya intuisi saja yang jalan. Gitu. Tapi apakah efektif? Ya kurang efektif kalau dibandingkan ada data. Gitu loh. Tapi kalau hanya data saja, itu untuk mengambil keputusan, nanti jadinya kaku, kering. Bagi saya loh. Ya, entah bagi yang lain saya nggak ngerti. Ini kalau Pak Narko tanya bagi saya, ya saya yang seperti itu. Jadi harus balance antara spiritual dan... Menarik sekali ini. Apakah masih terkait dengan pertanyaan yang pertama Pak? Ya. Begini Bapak, Bapak kan mempunyai perusahaan yang banyak, dan saya yakin setiap
akhir tahun itu harapannya sesuai dengan rencana di awal, angkanya itu di atas harapan yang dibuat di awal. Tetapi jika salah satu perusahaan itu di akhir tahun begitu, ternyata angkanya belum sesuai dengan yang diharapkan, yang disusun di awal begitu. Sebagai owner Pak Grego, ini apa yang akan dilakukan? Apakah BOD-nya dimaki-maki atau bagaimana Pak Grego ini? Karena tentunya mereka semua juga berupaya supaya mendapat angka sesuai yang diharapkan Pak Grego. Baik Pak Narko, dalam dunia bisnis itu ya Pak ya, angka itu memang penting. Ya. Tapi tidak semua hal itu bisa diukur dengan angka. Sekali lagi, angka itu penting, tapi tidak semua hal itu bisa diukur dengan angka. Nah, tadi ditanyakan bagaimana Pak kalau ada satu perusahaan yang angkanya tidak sesuai dengan rencana pada akhir tahun, gitu kan Pak ya. Nah, atau targetnya tidak sesuai dengan realisasinya kan, gitu kan? Ya. Pertama saya tidak harus panik dulu. Ya. Tidak harus panik. Ya. Dulu kalau masih muda itu saya berapi-api Pak. Kalau nggak target itu wow. Tapi sekarang semakin berusia saya semakin bisa lebih sabar. Ya. Yang penting tidak panik dulu, tenang dulu ya. Atau yang penting tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah saya melihat sebagai ketidaktargetan itu tadi, realisasi yang tidak sama dengan program atau rencana tadi, itu saya melihatnya sebagai informasi bahwa realisasi yang tidak sesuai dengan target itu bukan bencana. Yang penting itu bukan bencana, ya. Bencana. Dan angka itu memberikan sinyal kepada saya bahwa ada yang harus diperbaiki. Ya Pak, tidak tercapai target itu bukan bencana, tapi memberikan sinyal harus ada yang diperbaiki. Nah, sekali lagi ya, saya harus tenang dulu ya, mencari akar masalahnya itu apa. Apakah pasar berubah? Ya. Ya. Kalau nggarap APBN kan suka berubah-ubah. Ya. Nah, apakah strateginya kurang tepat? Strateginya kurang tepat. Nah, apakah timnya tidak berjalan dengan selaras? Itu kan banyak faktornya kan. Ya. Apakah ini ngomongnya? Apakah spiritual kita itu lalai, tidak bersyukur? Itu penting sekali. Ya, minta saja tapi tidak pernah bersyukur, nggak akan berkembang. Nah, ada 4 itu tadi Pak. Ya, apakah pasarnya berubah? Apakah strateginya kurang tepat? Apakah timnya tidak berjalan dengan selaras? Atau kita nggak pernah bersyukur? Spiritualitas tadi. Iya. Nah, dari itu akan dipahami akar permasalahannya apa. Itu hanya 4 itu kok Pak. Biasanya ya. Barulah saya ambil tindakan. Saya percaya bahwa dalam bisnis itu selalu ada naik, kadang-kadang turun. Itu trennya enggak bisa naik terus itu. Naik turun tidak. Ya. Dan tidak ada yang sempurna. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah bagaimana kita merespon. Ya. Meresponnya dengan apa? Meresponnya. Satu, saya berulang kali ngomong, kalau tidak capai target itu ya diresponnya dengan belajar yang pertama. Kenapa? Kalau nggak capai target, belajar yang pertama. Yang kedua mungkin ada sistemnya yang kurang bagus. Karena timnya tidak bekerja dengan maksimal. Timnya tidak berjalan dengan selaras. Nah, dan setelah diperbaiki itu, marilah kita bangkit dengan strategi yang lebih matang. Dibuat strategi lagi yang matang. Jadi ketika angka tadi tidak sesuai rencana, bagi saya itu bukan kegagalan ya, bukan bencana, tadi saya sampaikan. Namun pakailah kegagalan itu sebagai alat untuk memotivasi, untuk belajar terus,
menuju pertumbuhan di tahun Ya, berikutnya. ya. Wah, Bapak bijaksana sekali nih. Ini ilmu buat saya, Bapak. Jadi ini eh, antara bagaimana menyusun strategi belajar dan kita merespon terhadap bagaimana kok angka-angka tersebut kita dapat mewujudkan itu, Bapak. Jadi saya tertarik sekali yang tadi spiritualitas. Kadang di era sekarang kita kadang melupakan itu. Ya. Jadi kita anggap seandainya kita sudah bekerja sesuai yang kita kerjakan sesuai SOP itu pasti dapat 100 gitu, Pak. Jadi salah ya, Bapak. Tetap harus ada Wah, spiritualitas. itu yang utama bagi saya. Ya, itu yang utama. Siapa sih yang menghidupi kita? Siap. Siapakah yang menghidupi Pak Narko? Bukan yang lain selain Tuhan. Ini juga masih berkaitan Pak Grego dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi begini Pak Grego, kalau kita selaku orang tua misalnya gitu, kita mau mencarikan mantu bahasanya begitu. Carilah le atau no mantu sing sukses. Sukses itu kira-kira bahasanya kan sekarang jabatannya oke, materinya oke, kendaraannya oke, rumahnya oke. Menurut Pak Grego yang sudah melintang semuanya begitu Pak, apakah kesuksesan hakiki atau sejati itu diukur dari itu saja atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak Narko. Ini pertanyaan yang sangat menyentuh pada perjalanan hidup saya. Ya. Begini, kalau dulu saya mengukur kesuksesan itu dari hal-hal yang terlihat seperti apa? Seperti yang sampaikan Pak Narko tadi, baik itu materi, jabatan, atau omset, atau bahkan penghargaan. Itu keren yang itu ya. Ya, namun dengan semakin bertambahnya usia, ya, hari ini ukurannya sudah sangat berbeda, ya. Nah, karena apa? Karena sudah melalui begitu banyak pengalaman, baik naik turunnya kehidupan atau proses pendewasaan batin, atau saya melihat bahwa ukuran-ukuran itu hanya di permukaan saja gitu, ya. Itu menurut saya itu hanya di permukaan saja. Nah, sekarang kalau Pak Nan kau tanya saya, Pak Grego, ukuran kesuksesan itu apa? Ya, ukurannya menurut saya adalah kesuksesan bagi saya jauh lebih spiritual, lebih ke dalam. Ya, saya mengartikan bahwa kesuksesan itu ketika hidup saya itu selaras. Ya, selaras dengan apa? Dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selaras dengan hati nurani. Selaras dengan arti kehidupan. Agak sulit ini ngomongnya. Ya. Filosofi ini Bapak. Filosofi, ya, karena saya harus ngomong begitu, saya harus jujur kepada Pak Narko. Ya, selarasnya itu harus selaras. Selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, selaras dengan hati nurani. Kalau tidak selaras dari nurani, nggak sukses itu. Dan selaras dengan arti kehidupan. Nah, makanya saya pada saat saya mengambil keputusan, yang saya ambil bukan hanya membawa keuntungan saja. Ya, tetapi juga membawa manfaat bagi kebaikan orang banyak. Ya, mungkin Pak Narko sudah merasakan itu. Ya, saya tidak hanya mengambil keuntungan saja, tapi untuk kebahagiaan bagi orang banyak. Nah, disitulah saya merasa bahwa saya itu berhasil. Saya itu sukses. Karena tidak hanya diri kita saja, tapi orang-orang di sekeliling kita paling tidak juga merasakan keberhasilan. Itu berarti kita berhasil. Bapak kalau punya anak buah, anaknya berhasil, saya berhasil dan buah berhasil, doanya pasti positif terhadap kita. Itu yang saya tunggu. Ya. Nah, saya percaya Pak, bahwa apapun yang saya miliki hanyalah
amanah atau titipan dari Yang Maha Kuasa. Benar nggak? Betul. Ya. Betul. Pak. Baik itu perusahaan yang saya pimpin, Hmm. atau bahkan karya-karya seni yang saya hasilkan, maupun orang-orang yang bekerja dengan saya. Semuanya adalah tanggung jawab yang harus diurus. Diurus dengan hati. Ya, Ya. Diurus dengan integritas. Dan diurus dengan kesadaran bahwa kita hanya menjalankan tanggung jawab dan peran dalam kehidupan yang lebih luas. Ya. Banyak situasi yang memungkinkan kita seperti itu ya. Angka dan logika itu tidak selalu memberikan jawaban, Pak Narko. Oke. Ya. Tapi di saat-saat itu saya mengendalikan ketenangan batin, mengendalikan intuisi saya dan kebijaksanaan yang lahir dari kata hati. Guguwo karping rasa. Wah, ini Ya. nanti masuk di pertanyaan saya nanti. Ya. Wah, ini Saya menarik akan sekali itu. nih. Ya. Kebijaksanaan yang lahir dari kata hati. Ya. Itu yang saya gunakan. Ya. Nah, di situ ada suara halus. Suara halus sekali Ya. dari dalam yang mengarahkan, dan seringkali itulah yang paling tepat. Tangkap saja, Pak. Ya, kalau Pak Narko suka bersyukur, suka sholat dan sebagainya, meditasi, pasti ada suara-suara halus yang tidak kelihatan itu. Sentuhlah itu. Itulah yang tepat. Bahwa saya lanjutkan, Pak. Kesuksesan hari ini juga saya ukur dengan kemampuan menjaga kedamaian dalam diri kita. Ya. Apapun kondisi luar ketika menghadapi tantangan, ya. Saya belajar untuk tidak reaktif. Nggak reaktif saya. Dan kemudian saya harus melangkah dengan bijak. Gitu. Nah, dari perjalanan yang panjang ini, saya menyimpulkan satu hal. Bahwa kesuksesan tertinggi adalah kedewasaan batin ketika hati ini tenang. Ya, pikiran ini jernih. Dan hubungan kita selalu harmonis. Dengan demikian, hidup ini akan membawa manfaat yang luar biasa. Luar biasa. Saya itu sering mendengarkan. Ini apakah Bapak sepakat dengan ini? Kalau tadi Bapak menyampaikan pokoknya kita berbuat baik juga untuk orang lain begitu, untuk orang tidak hanya untuk kita sendiri gitu. Ya. Nah, karena kalau kita berbuat baik sama orang lain, ada orang yang mendoakan kembali pada kita. Betul. Walaupun tidak kita minta, itu yang doa-doa ini itu yang akan membentengi kita atau memberikan jalan kita lebih baik begitu. Betul Apakah sekali. begitu? Betul sekali. Jangankan orang ya Pak ya, itu air aja didoain. Doain yang baik-baik itu kalau dilihat dengan alat tertentu itu menunjukkan yang positif. Coba air itu dipisu-pisu ya Pak, dimaki-maki gitu ya. Negatif nanti jalannya semua. Jadi sekali lagi kesuksesan itu apabila bukan hanya saya yang sukses, di sekitar kita itu juga sukses Pak. Ketika di sekitar kita sukses, maka roh itu akan berjalan yang luar biasa, menaungi kita, memberkati kita. Ini senjata ilmu buat saya Bapak. Saya yang selalu saya ingat dari Pak Grego itu banyak inspiratif kata-kata yang luar biasa buat saya. Nah, satu kalimat semangat bisa. Yang kedua adalah kalimat guguwo karping rasa ojo gugu rasa ning karep. Lah, ini mengaplikasikannya bagaimana Bapak? Khususnya dalam rangka kita ingin membangkitkan karyawan,
perusahaan kita agar bisa sukses membangun perusahaan kita, termasuk sukses tadi yang harmoni dengan lingkungan tadi, Bapak. Gitu, Bapak. Wah, terima kasih sekali, Pak. Saya merasa terhormat mendengarkan kata-kata yang sering saya ucapkan, bisa memberi semangat dan makna dalam kehidupan Bapak. Makasih, Pak. Nah, 2 kalimat yang Bapak sebutkan itu ya memang jadi pegangan hidup saya. Ya, semangat bisa dan gugu karping rasa, aja gugu rasaning karep. Itu memang maknanya besar sekali. Ya. Semangat bisa itu berarti bahwa sikap mental kita itu untuk selalu membuka pintu kemungkinan. Ya. Pintu kemungkinan. Sikap mental untuk selalu membuka pintu kemungkinan. Bahwa setiap tantangan, ya, baik itu besar ataupun kecil, setiap tantangan itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, sikap ini membuat kita tidak mudah menyerah, tidak cepat takut, tidak ragu-ragu, dan selalu siap belajar. Semangat bisa itu. Kalau diterapkan di perusahaan bagaimana? Semangat bisa ini akan menciptakan budaya positif. Karyawan berani mencoba, berani berinovasi, tidak takut memulai, mau bertumbuh, dan tidak berhenti pada alasan-alasan yang klasik aja. Ya, alasan-alasan klasik, wah, nggak bisa itu Pak gitu. Saya sudah coba berkali-kali nggak bisa Pak. Itu klasik dan begitu. Karena apa? Dia nggak mau bertumbuh. Dia takut memulai. Memulai aja udah takut. Ngomongnya nggak bisa. Takut gagal. Takut gagal. Betul. Seperti itu. Takut dimarahi pimpinan. Nah itu. Jadi memang dengan semangat bisa tuh. Nggak ada lah yang nggak bisa. Harus bisa. Dengan apa? Dengan mau belajar. Nah itu kata semangat bisa. Ya, kalau setiap kegagalan jangan mengeluh. Kasih kata-kata semangat bisa. Bisa. Doa kok itu. Jadi boleh dibilang tidak ada yang tidak bisa. Nggak bisa. Yang ada itu tidak mau. Tidak mau. Takut memulai. Siap. Takut gagal. Bisa Pak. Saya sudah banyak yang saya terapkan. Saya juga nggak ngerti musik sebetulnya, nggak pernah belajar musik. Tapi saya bisa membuat lagu, saya bisa memimpin dan sebagainya. Itu karena apa? Semangat bisa. Tidak ada yang mustahil. Iya. Seperti podcast seperti ini ya, semangat bisa Pak. Saya basicnya apa? Pokoknya ngomong-ngomong aja dengan pengalaman yang ada. Gitu. Ya. Tadi semangat bisa. Kemudian yang gugu karping rasa, ojo gugu rasaning karep itu adalah ajaran untuk hidup ini dengan kejernihan batin. Kejernihan batin. Artinya apa? Ini yang dalam sekali ini. Ikutilah suara hati yang jernih. Ya. Bukan keinginan yang didorong oleh ego. Ya. Keinginan itu biasanya kan ego. Tapi ikuti suara batin yang jernih. Egonya hilangin dulu lah. Yang suara hati yang jernih itu yang ikuti saja. Walaupun seolah-olah tidak seperti harapan karping. Gitu. Iya. Rasaning karep atau gimana tadi? Iya. Jadi kalau guguon karping, guguo karping rasa itu adalah mengikuti suara hati yang jernih. Kalau gugu rasa ning karep itu ego. Ya Pak? Bedanya di situ. Nah, karena apa? Rasa itu lembut. Bener. Rasa itu lembut banget. Kalau Bapak suka bermeditasi, ya, sholat,
dan sebagainya. Rasa itu lembut sekali dan mengarah pada kebaikan. Iya. Ya, ya. Kalau karep itu biasanya sering terburu-buru, kesusu, Terburu-buru ya. ya, penuh nafsu, Nggih, siap. Nggih. dan itu akan menyesatkan kita. Nggih. Itu Pak, Iya, ya. iya, iya. Jadi jika dua filosofi itu digabung, semangat bisa dan nggugu kareping rasa, ojo nggugu rasaning karep itu kalau digabungkan, itu jadinya sangat kuat, Pak. Sangat kuat sekali. Nah, saya ingin bahwa semua karyawan itu memahami bahwa bekerja itu bukan hanya semata-mata mencari hasil. Sekali Iya, lagi, iya, iya. bahwa bekerja itu bukan hanya semata-mata mencari hasil, tapi juga menjaga integritas batin. Integritas batin. Ya, tuh. Keputusan itu harus diambil dari hati yang jernih, bukan ambisi yang sesaat. Ya Pak, Nggih, kalau iya, Pak iya. Narko itu membuat keputusan dengan ambisi yang sesaat, itu nantinya akhirnya tersesat. Iya, iya. Ambillah keputusan ketika hati ini jernih. Itu gugu karping rasa itu tadi. Ya. Nah, setiap tugas itu harus dikerjakan dengan keyakinan bahwa saya bisa, bukan saya takut. Nah, ketika anak buah nanti, anak buah Pak Narko itu menjalani itu dalam keseharian, ya, mulai dari hal kecil seperti apa? Seperti disiplin soal waktu, menjaga amanah, melayani tamu dengan tulus, maka kualitas kerja mereka itu akan naik dengan sendirinya. Dan perusahaan pun akan ikut terangkat. Iya, iya, iya. Ya, Luar biasa, Pak. filosofi itu digunakan ya. Pesan-pesan apa dari Bapak yang bisa diterapkan oleh teman-teman lintas generasi, khususnya juga generasi Z yang baru mencari jati diri agar mereka semuanya sukses, yang tadi yang sudah disampaikan Bapak, dalam sukses di dunia kerja atau sukses dalam kehidupan sehari-hari gitu Bapak. Jadi lintas generasi, khususnya teman-teman generasi Z ini, kemudian termasuk semua generasi baik yang ada di perusahaan kita ataupun yang di luar perusahaan kita. Terima kasih Bapak. Oke. Baik Pak Narko, itu pertanyaan yang sangat penting ya. Karena di dunia kerja ini sekarang kita hidup dalam satu ekosistem ya, yang isinya beragam generasi. Tadi dikatakan Gen Z sampai Gen Y, Gen X, mungkin masih ada baby boomer ya. Itu tentu saja ada yang senior dan ada yang baru junior banget. Nah, mereka itu masing-masing mempunyai karakter atau cara pikir dan kebiasaan yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, saya berpesan untuk generasi muda, saya selalu mengatakan bahwa kecerdasan itu penting. Kecerdasan itu penting. Tapi kerendahan hati itu jauh lebih menentukan masa depanmu. Ya. Kecerdasan itu penting, tapi kerendahan hati itu jauh lebih menentukan masa depanmu. Attitude ya Bapak. Iya, kerendahan hati. Jangan sombong. Ya, anak-anak muda hari ini tuh pintar. Inginnya cepat, kreatif, inovatif, dan penuh ide. Itu luar biasa. Tapi untuk berhasil di perusahaan dan berhasil dalam hidup, tidak hanya di perusahaan saja, tapi berhasil dalam hidup, maka kalian anak-anak itu harus belajar sabar ya. Ya,
menghormati proses. Menghormati Biasanya mereka proses. nggak sabar menghadapi proses. Buru-buru. Buru-buru. Wah, nggak suka ini. Pindah. Pindah itu. Dia nggak sabar untuk Nggak sabar. menunggu proses, ya. Jadi belajar sabar atau menghormati proses dan mau mendengarkan pengalaman senior. Oh iya. Kadang nggak butuh ini. Nah, kuno ngomongnya Karena gitu. sudah pinter. Ya, udah pinter, kuno, ya. Nah, memang bahwa kecepatan itu memang bagus ya. Mereka ini satset itu bagus, tapi tanpa kedewasaan hasilnya juga akan nggak bagus, ya. Nah, ini untuk generasi yang junior ya, yang Gen Z atau yang junior itu. Nah, bagaimana untuk generasi yang senior seperti Pak Narko dan di atasnya mungkin? Saya berpesan demikian. Pengalaman itu harta, karena senior penuh dengan pengalaman. Itu harta bagi saya. Tapi keterbukaan itu jembatan. Ya. Tidak cukup hanya merasa sudah lama bekerja, sudah berpengalaman. Ya. Sudah makan banyak, makan asam garam misalnya gitu ya. Enggak begitu zaman sekarang. Karena apa? Dunia itu berubah begitu cepat. Apalagi teknologi. Juga berubah setiap saat, setiap hari. Teknologi itu. Maka otomatis cara berpikir pun ikut berubah. Ya. Zaman saya dulu begini-begini kamu seperti itu, udah nggak mau dengar. Nggak bisa. Ya. Hilangkan cerita-cerita lama. Itu udah out of date. Ya. Nah, makanya cara berpikir itu harus ikut berubah. Kebutuhan pelanggan pun juga akan berubah. Ya. Nah, maka generasi senior yang penuh pengalaman itu perlu tetap fleksibel, mau belajar hal yang baru, dan tidak alergi. Biasanya alergi terhadap ide-ide dari anak muda. Ya, nggak boleh itu. Terima saja, dipelajari. Nah, tadi untuk Gen Z dan kemudian yang seniornya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana untuk semua generasi ya. Baik dari perusahaan saya maupun yang di luar sana. Ya. Pesannya sama, yaitu yang pertama adalah jaga integritas. Karena integritas itu adalah modal utama. Di dunia kerja orang itu boleh saja pinter. Tapi kalau tidak jujur dan tidak bisa dipercaya, maka dia tidak bisa punya masa depan yang baik. Makanya perlu integritas. Kejujuran itu penting. Ketika orang sudah tahu bahwa si A itu tidak jujur, maka dia tidak punya masa depan yang bagus. Ya, integritas yang pertama. Yang kedua adalah terus bertumbuh. Setiap generasi harus punya kemauan untuk belajar. Baik itu Gen Z maupun yang seniornya. Dunia tidak akan menunggu siapapun yang berhenti belajar maka akan tertinggal. Ya, dunia nggak akan menunggu. Ya, lalu yang selanjutnya lah bekerjalah dengan hati. Ya, bekerja dengan hati itu Bapak. Ya. Jadi gini, kalau orang hanya bekerja untuk mengejar gaji atau jabatan, ya, apa yang terjadi? Cepat lelah, Pak. Ya. Tapi kalau bekerja dengan hati, maka kita akan menemukan kepercayaan yang lebih. Ya. Hasil yang terlihat lebih nyata serta mendapatkan kepuasan batin. Ya, kalau Pak Narko bekerja dengan hati, hasilnya itu akan menjadi kepuasan batin. Itu tidak dipunyai orang yang hanya mengejar gaji atau jabatan atau bonus, itu tidak ada rasanya itu. Nah, oleh karena itu generasi muda itu butuh bimbingan. Butuh bimbingan. Ya. Generasi senior itu butuh energi dan ide yang segar. Ya, energinya kalau udah tua kan mulai berkurang. Butuh energi yaitu dengan ide-ide yang segar.
Jadi perlu kolaborasi antara yang muda sama Betul. yang senior ini, Bapak. Makanya jangan alergi mendengarkan kreativitas Iya. dari anak-anak muda. Iya. Kowe bocah wingi sore arep ngajari wong tua gitu. Iya, Kadang-kadang kan iya, gitu. iya. Nah, maka jika keduanya itu saling menghargai antara yang senior dan junior, maka pasti produktivitas itu akan naik, akan melonjak. Dan yang penting apa? Suasana kerjanya jadi positif. Iya, Ya, tidak ada gap. iya. Yang muda juga enggak perlu takut sama yang Iya. tua, tapi menghargai, jadi saling menghargai. Iya, itu tugas pimpinan Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, yang selanjutnya adalah seimbangkanlah antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Harus seimbang ya. Hidup itu, Pak, hidup yang berhasil itu bukan hanya soal karier yang naik. Bukan kariernya naik itu berhasil. Tapi juga batin yang tenang. Pak Narko kenaikan digaji berapapun juga jabatan yang paling tinggi itu. Kalau batinnya enggak tenang. Kayak di neraka ya, Bapak. Yang pertama batin harus tenang, Pak. Yang kedua kesehatan harus terjaga. Apa gunanya uang banyak kalau enggak sehat? Enggak bisa menikmati. Siap. Dan Setuju, yang tidak kalah pentingnya, jabatan apapun setingginya, hubungan keluarga itu harus harmonis. Siap, Bapak. Ya. Jadi ada 3 lagi, saya ulang lagi, batinnya tenang, kesehatannya terjaga, dan keluarganya harmonis. Itu Bapak harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, itu ada 3 itu tadi. Ya, Pak. Nah, bagi saya keberhasilan sejati itu apa? Adalah ketika seseorang itu bisa menjadi profesional yang kompeten, manusia yang berkarakter, dan pribadi yang bahagia. Sekali lagi, Pak. Apa keberhasilan sejati menurut saya? Ya, ketika kita itu bisa profesional yang kompeten di bidangnya, ya, menjadi manusia yang punya karakter dan pribadi yang bahagia. Anda profesional, Anda berkarakter tapi tidak bahagia, ngapain? Ya, nah, itu tidak hanya untuk kita saja, tapi berlaku untuk semua generasi. Ya, maka kalau 3 hal itu selaras, apapun profesinya, dia akan pasti berhasil. Gitu, Pak Nak. Salah satu kuncinya kalau saya bisa mengambil dari kata-kata Bapak tadi adalah gugu karping rasa. Yes. Maka akan menemukan ketiga hal tersebut ya, Bapak. Ya. Terima kasih Pak Grego. Ini pembelajaran untuk saya ini. Ini luar biasa sekali Pak Grego. Ya. Mudah-mudahan lain waktu saya masih diberi kesempatan untuk ngangsukar peruh. Iya. Oke, Pak Narko, terima kasih atas datangnya. Semoga pembicaraan ini bisa membawa berkat bagi orang banyak. Amin. Oke, Terima kasih.